Saya tethering ke HP, Pak. Ini Bapak boleh di belakang ada yang nyetir ini. Ya udah. Nah. Di tol kan Bapak. Tapi ada nggak punya? Kan di tol. Ibu mau ya Ibu lah. Tahu apa sih ini ya? Mau jadi. Bukan, Enggak tadi ada mah yang enak. ngerokok. Enggak, ini bau peceren. Tahu nggak peceren? Bau peceren. Bau serokan. Kalau orang makan di situ kan bau serokan. Ada usaha kerja nyium Bu. Tadi enggak, tapi sebentar tadi waktu kamu buka masuk. Ini ya siapa? Bapak itu. Mundur dia. Gimana sih? Baiklah, kita mulai kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terdengar suara saya ya, jelas ya? Jelas, Bapak. Oke.
Jelas ya. Sekarang kita akan mulai kuliah meneruskan materi yang kemarin mengenai surat berharga, pasar modal dan pasar uang ya. Nah, kita bahas dulu mengenai pasar uang. Kemarin saya jelaskan bahwa surat berharga itu nanti diperjualbelikan atau ditransaksikan melalui pasar atau bursa dalam istilah yang lainnya ya. Nah, pasar atau bursa ini dikenal di dalam masyarakat kita di Indonesia terutama ada beberapa ya. Pasar tradisional, pasar fisik, itu seperti pasar-pasar yang kita kenal di mana orang jual beli, toko-toko termasuk supermarket dan sebagainya itu merupakan pasar fisik namanya ya. Nah, pasar fisik ini juga nanti dikenal di pasar modern dan pasar tradisional. Nah, kemudian ada juga pasar yang non fisik ya. Nah, pasar virtual ya, pasar yang kita kenal di dunia maya. Nah, lalu selain itu juga ada pasar yang bisa juga dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk maya, yang tidak memperjualbelikan barang, tapi memperjualkan surat berharga. Nah, pasarnya kita itu saya sebut sebagai pasar, ada pasar uang, ada pasar modal. Ya, ada pasar uang, ada pasar modal. Mari saya jelaskan surat berharga yang berjangka pendek, kurang dari 1 tahun itu diperjualbelikan nanti di pasar uang. Sedangkan yang jangka panjang itu bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah, sekarang kita lihat pasar uang lebih dahulu ya. Pasar uang tuh dalam bahasa kita namanya, dalam bahasa aslinya tuh money market ya. Money market, kalau pasar modal itu kita sebut sebagai bursa efek di kita ini ya. Nah, itu dalam bahasa aslinya capital market. Capital market dan money market ini masuk dalam kelompok yang namanya financial market ya. Financial market yang kita sebut pasar keuangan. Di pasar keuangan itu ada pasar modal, ada pasar uang. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Jadi nanti jangan salah ya, karena ada orang yang sebut pasar uang, ada pasar keuangan. Kalau pasar keuangan itu artinya ada pasar modal, ada pasar uang. Terjemahannya dari financial market itu pasar keuangan yang terdiri dari money market dan capital market. Atau kita sebut sebagai pasar uang dan pasar modal di kita. Nah, pasar uang artinya kan tempat di mana kita melakukan transaksi keuangan. Artinya kita bisa tukar menukar, bisa jual beli uang. Ya. Wah, uang ini kan kemarin sudah saya jelaskan ada yang bersifat surat berharga seperti uang kertas. Ya, ada quasi money, uang yang mirip uang, sesuatu yang mirip uang seperti cek ya, bilet, travel check ya. Kemudian ada wesel ya, dan beberapa yang lain yang mirip dengan uang yang bisa digunakan sebagai alat bayar. Nah, itu transaksinya nanti yang jangka pendek ini surat berharga yang seperti uang ini nanti akan dilakukan di pasar uang. Sebagai gambaran nyata dari pasar uang ini saudara lihat adalah perbankan ya. Saudara di bank itu saudara nanti saudara bisa nyimpan uang, selain nyimpan uang juga bisa transaksi keuangan. Contohnya saudara bisa tukar menukar uang dari uang Indonesia dengan uang dolar Amerika, rupiah ke dolar Amerika.
Dan juga di sana saudara bisa transaksi keuangan dalam bentuk apa? Wesel, kredit, kemudian cek, ya. Saudara bisa menggunakan biliet giro dengan bank. Jadi nanti saudara bisa minta kepada bank untuk menyelenggarakan transaksi biliet giro ataupun cek, apa wesel ataupun transaksi yang lainnya. Termasuk juga nanti ada transaksi sertifikat deposito yang bisa diperjualbelikan. Kemudian nanti saudara akan melihat lagi nanti di pasar-pasar yang lain nanti seperti di lembaga-lembaga keuangan, asuransi, lembaga keuangan leasing, lembaga keuangan modal ventura itu juga nanti bisa melakukan transaksi keuangan seperti itu. Halo, suaranya?
Halo, maaf, ini nggak ada suaranya atau bapaknya belum ngomong ya? Nggak ada suaranya kayaknya. Capek kenapa itu? Terus gimana ini? Bapak, maaf, itu bapaknya di mute, jadi nggak ada suaranya. Halo, halo. Kedengaran? Udah kedengaran? Oh iya, harusnya Nggak ngomong ada dari suaranya. tadi. Udah lama tadi di mute-nya. Iya, kan Udah lumayan. Harusnya kalian ngomong dong kalau gitu ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Berarti kita mulai dari bank ya. Nah, fungsi bank. Arti bank itu pertama adalah berfungsi sebagai pasar uang tadi, dia berfungsi untuk perantara kredit atau perantara jual beli uang. Perantara kredit orang yang punya uang bisa meminta bank nanti untuk menjualnya ya. Dan dia akan mendapatkan harga dalam bentuk bunga tadi ya. Atau fee dalam bentuk biaya administrasi dan bagi hasil kalau dalam bank Islam. Ya. Nah, siapa orang itu? Masyarakat umum, semua orang bisa yang menggunakan bank. Berbeda nanti dengan pasar modal atau pasar yang lain ya. Karena bank itu memang lembaga yang memang diberi izin untuk itu. Sedangkan lembaga yang lain tidak boleh menerima simpanan dari masyarakat ya. Tidak boleh menerima simpanan dari masyarakat. Kalau koperasi simpan pinjam itu hanya bisa menyimpan anggotanya saja ya, orang-orang tertentu. Kalau lembaga-lembaga keuangan mikro juga begitu, nanti dia hanya boleh menyimpan uang dalam batasan tertentu
dari orang-orang tertentu, tidak boleh masyarakat. Nah, itu. Kemudian surat-surat berharga yang diperdagangkan itu bisa dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, ya, itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, kemudian bisa juga dalam bentuk surat berharga pasar uang. Ya, ini juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank, commercial paper itu juga bisa keluar, ada call money, overnight banking. Nah, ini lembaga-lembaga yang mungkin asing buat saudara yang karena saudara memang tidak jarang menggunakan ini. Apa itu disebut overnight banking? Overnight banking itu kalau ada bank di satu wilayah dari tempat tertentu, ketika dia gagal bayar atau dia tidak punya uang cash untuk membayar orang-orang yang meminta atau mengambil uangnya dalam jumlah yang besar. Karena uang bank itu diputar, maka yang disimpan dalam bentuk cash itu hanya sedikit. Ketika ada orang ambil dalam jumlah yang besar, maka dia nggak punya uang cashnya itu. Maka dia bisa menggunakan overnight banking. Artinya dia bisa nanti meminjam ke bank yang lain dengan hanya waktu semalam saja. Maka disebut overnight banking. Nah, nanti dia juga harus membayar bunga tentu saja. Dan bunganya biasanya kan lebih tinggi dari bunga yang biasa. Walaupun hanya sehari. Nah, seperti itulah. Kira-kira contoh dari overnight banking. Nah, bisa juga dengan menggunakan istilah call money. Ya, call money ini dia bisa melakukan jangka pendek, tapi tidak hanya satu malam. Kalau satu malam disebut overnight tadi ya. Kalau beberapa waktu namanya call money. Nah, jadi seperti itu berbagai macam contoh dari alat-alat transaksi yang digunakan oleh bank. Kemudian fungsi yang kedua tadi adalah menciptakan uang. Jadi bank bisa menciptakan uang dengan cara apa? Menerbitkan seperti cek ya, atau alat bayar yang lain seperti biliet ya. Nah, kalau cek itu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran kepada siapa saja dan uangnya bisa diwujudkan dalam bentuk uang cash, diambil dalam bentuk uang cash. Tapi kalau biliet itu biasanya hanya bisa ditransfer saja ya uangnya, ya. Tidak bisa diambil secara cash. Nah, bagaimana bank kok boleh menciptakan uang? Karena bank itu nanti kan menerima simpanan dari kita ya, menerima simpanan dari kita, dari masyarakat. Nah, uang itu nanti kan tidak selalu diambil. Kalau disimpan tidak selalu diambil secara keseluruhan. Kalau ngambil biasanya juga bertahap. Nah, kalau dia mengambil kredit dari bank pun juga kadang-kadang dia tidak mau uang namanya dalam bentuk miliaran atau ratusan juta itu diambil sekaligus kan. Biasanya diambil secara bertahap. Nah, untuk pengambilnya inilah kemudian dia gunakan sarana biliet giro atau cek tadi. Nah, sementara uangnya itu ada di bank terus gitu kan. Orang yang nyimpen uangnya di bank juga, atau orang yang minjem juga uangnya nggak langsung diambil. Jadi uang itu numpuk di bank. Nah, dalam bentuk uang cash itu. Nah, sehingga bank nanti karena banyaknya uang itu nanti bisa memberikan pinjaman dengan dalam bentuk giro, simpanan giro atau kredit biasa. Nah, kenapa disebut menciptakan? Karena yang bank bisa memberi apa namanya wesel atau biliet tadi dengan jumlah yang lebih banyak dari uang yang dimilikinya. Dari uang yang
yang disimpan di bank itu sendiri. Kenapa? Karena tadi itu, karena tidak mungkin semua orang itu langsung mengambil uangnya. Sehingga uang itu disimpan di bank walaupun sudah dipinjam tapi nggak diambil lah, itu dimanfaatkan oleh bank, diputar gitu kan. Nah, diputar dengan menggunakan pinjaman lalu dia buat dengan cek untuk ngambilnya. Jadi gambaran mudahnya begini, kalau uang yang disimpan di bank itu jumlahnya 1 miliar, maka dia bisa memberikan pinjaman kepada orang lain lebih dari 1 miliar. Namanya 1 miliar 200 juta. Ya, yang 200 juta itu kan dia nggak punya sebetulnya uangnya. Itu yang diciptakan oleh bank. Nah, diciptakan oleh bank dengan jumlah berapa? Ya 200 juta tadi itu. Dengan menggunakan apa? Dengan instrumen surat berharga. Kenapa dia berani begitu? Karena uang 1 miliar itu nggak mungkin diambil secara keseluruhan dalam bentuk sekaligus. Nah, sehingga itu bisa diputar-putar terus sama bank. Dalam batasan tertentu itu diperbolehkan, nanti ada aturannya dari BI dan dari OJK berapa yang boleh diputar seperti itu dan berapa cadangan yang harus dimilikinya, nah, supaya orang nanti tidak mengalami yang namanya gagal bayar tadi. Toh kalau ada gagal bayar memang ada fasilitas yang lain yang seperti call money atau overnight banking tadi. Nah, itulah lembaga perbankan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki fleksibilitas keuangan seperti itu, sehingga sekarang kan dia bisa menciptakan uang. Maka kalau soal lihat uang beredar, nanti akan ada kelompokan, ada uang kartal, yang uang yang dibuat oleh BI, dicetak oleh BI, dan uang giral. Nanti money M1 itu uang kartal, uang yang sebenarnya. Nah, M2 adalah money itu ada uang giral yang diciptakan oleh bank. Nah, itulah kira-kira berbagai macam peran bank ya. Oke ya, jadi itu hal-hal yang kita bahas tentang perbankan. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pasar modal dan pasar uang yang lain. Ada pertanyaan? Oh iya, setelah hari ini kita masih punya satu utang lagi pertemuan. Kira-kira mau hari apa ini yang kosong nih? Halo? Halo, dengar suara saya? Iya, Pak. Kira-kira saudara punya hari jam kosong hari apa? Setelah ini satu kali pertemuan lagi. Sabtu, Pak. Sabtu aja. Halo? Iya, Pak. Hari Sabtu. Jumat aja, Pak. Jumat Jumat jam berapa? Jumat aja, Pak. Ya, Jumat jam Jumat berapa? pagi, Pak. 8 aja, Pak. Pagi. Jam 8. Jam 8 ya. Oke, berarti Jumat pagi jam 8 Ya, nanti Pak, kita jangan umumkan. pagi. Jumat aja, Pak. Hah? Ya, Jumat pagi aja, Pak. Habis Jumatan aja, Pak. Habis Jumatan. Jangan, kalau sampai Jumatan nanti ada jam lain. Iya, Pagi Pak. aja ya. Jumat pagi aja, Oke. Pak. Oke, Jumat pagi jam 8 seperti sekarang ini ya. Oke. Oke, Nanti Pak. kita umumkan di WA supaya yang lain yang tidak ikut Zoom bisa tahu dan diberitahu teman-teman yang lain ya. Nanti saya juga diingatkan kalau supaya takut tidak lupa seperti kemarin ya. Oke ya. Iya, Pak. Itu. Iya, Pak. Oke, kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Ya. Ambil dulu Pak. Pak mau ada kuliah. Aduh.
Nggak tahu.